Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga saya dapat menyelesaikan tugas PowerPoint dan video ini guna memenuhi tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan judul Ruang Lingkup Manajemen Pemasaran. Sebelum memasuki materi yang akan saya jelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Siti Rahma dengan NIM 200902501020 dari kelas B dengan program studi Pendidikan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Adapun materi yang akan saya jelaskan, yang pertama, pengertian manajemen pemasaran. Yang kedua, ruang lingkup manajemen pemasaran. Yang ketiga, pentingnya mempelajari manajemen pemasaran. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tujuan manajemen pemasaran. Baik, materi pertama yang akan saya bawakan yaitu pengertian manajemen pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, secara umum. Secara umum, manajemen pemasaran adalah kegiatan perencanaan, tindakan, pengawasan, dan evaluasi yang berhubungan dengan proses memperkenalkan produk atau jasa kepada halayak luas atau konsumen. Yang kedua, yaitu menurut para ahli. Yang pertama, menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang diinginkan dengan pasar sasaran untuk tujuan mencapai tujuan organisasi. Yang sedangkan menurut Bukhari Alma, manajemen pemasaran adalah kegiatan merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi seluruh aktivitas pemasaran produk perusahaan. Biasanya, manajemen ini dilakukan oleh unit kerja di bagian marketing. Yang kedua, ruang lingkup manajemen pemasaran. Adapun bagian-bagiannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, riset pemasaran. Riset pemasaran melibatkan identifikasi kebutuhan, selera, dan preferensi pelanggan yang ditargetkan. Manajemen pemasaran melakukan analisis terus-menerus terhadap perilaku konsumen, terhadap strategi bauran pemasaran, lingkungan bisnis, serta strategi pemasaran pesaing untuk merencanakan secara efektif kegiatan pemasaran di masa depan. Yang kedua, penentuan tujuan. Manajemen pemasaran melakukan tugas menetapkan tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran ditetapkan sesuai dengan tujuan keseluruhan organisasi untuk memaksimalkan laba. Tujuan pemasaran berkaitan dengan menarik pelanggan baru, retensi pelanggan saat ini, perluasan basis pelanggan, pengenalan produk baru, peningkatan produk lama, dan sebagainya. Manajemen pemasaran bertujuan memaksimalkan nilai pelanggan dengan memberikan kepuasan tinggi kepada pelanggan. Yang ketiga, merencanakan kegiatan pemasaran. Perencanaan melibatkan menentukan arah tindakan di masa depan. Perencanaan membantu dalam mencapai tujuan secara sistematis. Perencanaan kegiatan pemasaran berkaitan dengan menentukan strategi lini produk, perencanaan diversifikasi produk, kegiatan iklan dan promosi, serta perencanaan yang terkait dengan proses penjualan dan distribusi. Perencanaan dapat dilakukan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang tergantung pada persyaratan. Rencana harus fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan lingkungan bisnis yang berubah. Yang keempat, perencanaan dan pengembangan produk. Produk adalah elemen dasar pemasaran. Produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Produk berorientasi pada pelanggan dan ditawarkan kepada pelanggan sesuai kebutuhan dan preferensi mereka. Perencanaan produk melibatkan pengembangan produk baru, inovasi produk, rencana diversifikasi kriteria pengambilan
Keputusan untuk keputusan pembelian. Keputusan penetapan harga didasarkan pada biaya pembuatan dan distribusi produk, strategi penetapan harga pesaing, kesediaan pelanggan untuk membayar produk, persepsi pelanggan terhadap produk. Yang keenam, promosi. Promosi dan iklan sangat penting untuk memaksimalkan penjualan. Promosi dan iklan sangat penting untuk memberikan informasi kepada pelanggan tentang produk, untuk menarik pelanggan baru, untuk memberikan pengingat kepada pelanggan tentang produk, dan untuk melanjutkan pembelian, untuk memberikan informasi tentang peningkatan produk atau pengenalan merek baru. Manajemen pemasaran mengembangkan teknik dan alat baru untuk promosi produk mereka. Yang ketujuh, distribusi. Proses distribusi memudahkan ketersediaan barang dan jasa kepada pelanggan pada waktu yang tepat dan di lokasi yang tepat dan nyaman. Pemilihan saluran distribusi tergantung pada sifat produk, harga produk, ketersediaan perantara untuk distribusi, dan biaya yang terlibat dalam proses distribusi. Yang kedelapan, evaluasi dan pengendalian kegiatan. Manajemen pemasaran melakukan tugas evaluasi dan mengendalikan kegiatan pemasaran. Evaluasi memungkinkan identifikasi keefektifan rencana dan tindakan pemasaran. Ketiga yaitu pentingnya mempelajari manajemen pemasaran. Yang pertama, menganalisis peluang pasar. Manajemen pemasaran mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen, strategi pemasaran pesaing, perubahan tren, dan preferensi pasar. Ini membantu mengidentifikasi peluang pasar. Yang kedua, penentuan target pasar. Manajemen pemasaran membantu mengidentifikasi target pasar yang diinginkan organisasi untuk menawarkan produknya. Yang ketiga, perencanaan dan pengambilan keputusan. Manajemen pemasaran membantu mempersiapkan tindakan di masa depan. Perencanaan berkaitan dengan pengenalan produk, diversifikasi, pengambilan keputusan tentang harga, pemilihan bauran promosi, pemilihan saluran distribusi diambil oleh manajemen pemasaran. Yang keempat, akuisisi pelanggan. Konsumen menentukan masa depan pasar. Oleh karena itu, memberikan produk terbaik kepada konsumen sesuai dengan preferensi mereka adalah tugas penting pemasaran. Manajemen pemasaran membantu dalam menciptakan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan saat ini. Yang kelima, membantu meningkatkan keuntungan pemasaran, melayani kebutuhan konsumen yang bervariasi dan tidak terbatas. Manajemen pemasaran membantu meningkatkan laba dan volume penjualan. Ini dicapai dengan ekspansi pasar dan peningkatan pelanggan. Yang keenam, peningkatan kualitas hidup. Manajemen pemasaran bertujuan untuk menyediakan produk dan layanan yang inovatif kepada pelanggan. Pemasar terus berusaha untuk menggabungkan teknologi dan mekanisme baru dalam produk mereka untuk memberikan kepuasan lebih kepada pelanggan daripada sebelumnya. Ini meningkatkan kualitas hidup dan membuat hidup konsumen lebih mudah dari sebelumnya. Yang ketujuh, peluang kerja. Proses pemasaran adalah kombinasi dari berbagai kegiatan seperti pekerjaan penelitian untuk menilai lingkungan pemasaran, perencanaan, dan pengembangan produk, promosi, distribusi produk kepada pelanggan, dan layanan purna jual. Produk pemasaran membutuhkan peneliti, insinyur produksi, perantara distribusi yang berbeda, tenaga penjualan juga menciptakan peluang kerja di bagian iklan. Dengan demikian, manajemen pemasaran membuka jalan kerja yang berbeda sehingga menciptakan peluang kerja. Yang keempat, tujuan manajemen pemasaran. 1. Menciptakan permintaan atau demand. Tujuan pertama manajemen pemasaran adalah untuk menciptakan permintaan melalui berbagai cara, membuat cara terencana untuk mengetahui preferensi dan selera konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua,
kepuasan pelanggan. Manajer pemasaran harus mempelajari permintaan pelanggan sebelum menawarkan barang atau jasa apapun kepada mereka. Yang perlu dipelajari adalah bahwa menjual barang atau jasa tidak sepenting kepuasan pelanggan yang didapatkan. Pemasaran modern berorientasi pada pelanggan, dimulai dan diakhiri dengan pelanggan. Yang ketiga, pangsa pasar atau market share. Setiap bisnis bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasarnya, yaitu rasio penjualannya terhadap total penjualan dalam perekonomian. Misalnya, Pepsi dan Coca-Cola saling bersaing untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. Untuk ini, mereka telah mengadopsi iklan inovatif, pengemasan inovatif, kegiatan promosi penjualan, dan lain-lain. Yang keempat, peningkatan keuntungan departemen pemasaran adalah salah satunya. Departemen yang menghasilkan pendapatan untuk bisnis. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan produk yang ingin memuaskan. Jika perusahaan tidak menghasilkan laba, maka tidak akan mampu bertahan. Selain itu, laba juga diperlukan untuk pertumbuhan dan diversifikasi perusahaan. Yang kelima, pencitraan produk di mata publik. Untuk membangun citra produk yang baik di mata publik adalah tujuan manajemen pemasaran lainnya. Jika departemen pemasaran menyediakan produk-produk berkualitas kepada pelanggan dengan harga yang wajar, tentunya akan menciptakan citra yang baik pada pelanggan. Yang keenam, menciptakan pelanggan baru. Bisnis didirikan untuk menjual produk atau layanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, pelanggan adalah dasar dari sebuah bisnis. Pelangganlah yang memberikan pendapatan kepada bisnis dan menentukan apa yang akan dijual perusahaan. Menciptakan pelanggan baru berarti mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih luas. Jika suatu perusahaan ingin berkembang dan bertahan dalam bisnis, menciptakan pelanggan baru adalah hal yang sangat krusial. Anda harus menganalisis dan memahami keinginan mereka. Yang ketujuh, memuaskan pelanggan. Menciptakan pelanggan baru tidak cukup. Bisnis harus mengembangkan dan mendistribusikan produk dan layanan yang memenuhi ekspektasi pelanggan untuk memberikan kepuasan mereka. Jika pelanggan tidak puas, bisnis tidak akan dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi biaya dan untuk mendapatkan pengembalian modal yang wajar. Pelanggan yang puas bukan berarti hanya membeli produk karena sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Mereka juga akan melakukan rekomendasi pada orang-orang terdekat mereka. Ini berarti produk Anda akan lebih dikenal banyak orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.